Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semua, sekarang kita sedang berada di hari-hari penghujung Ramadan. Tak terasa kita sudah masuk di hari ke-20 dan insya Allah nanti malam kita masuk ke malam ke-21. Mari kita hidupkan malam-malam terakhir Ramadan dengan ikut beriktikaf di masjid, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak kalimat istighfar, menambah kurikulum sholat malam kita. Sahabat semua, di kesempatan hari ke-20 ini kita akan kembali kupas. Jika kemarin kita sudah membedah apa ciri-ciri awal atas amal soleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah SWT, maka pada kesempatan hari ke-20 ini kita akan kupas 3 syarat wajib, syarat pokok kita agar amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Yang pertama adalah beramal dalam keadaan Islam. Jadi posisi keimanan dan keislaman nomor 1. Hal ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtahi khairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahwa siapapun orangnya yang mencari agama di luar Islam, maka di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan ini Allah sampaikan juga di dalam Al-Quran surat ke-3, surat Al-Imran ayat ke-90 dan 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim summa izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la iftada bih ulaika lahum adabun alimun wa ma lahum min nasirin. Kata Allah, sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima tobatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus dirinya sendiri, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Sahabat semua, ini pentingnya kita beramal dalam keadaan berislam. Lalu bagaimana dengan amal-amal baik orang-orang kafir? Bukankah mereka telah berbuat baik selama di dunia? Ada sebagian di antara mereka mendapatkan atau mengerjakan amal-amal kebaikan seperti kita.
dalam hal sisi kemanusiaan misalnya, maka hal ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat ke-46 ayat ke-20. Kata Allah, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu sombong di bumi tanpa menghindarkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan amal-amal kebaikan yang mereka kerjakan? Maka Allah kembali singgung di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami perlihatkan segala amal-amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi amal kebaikan yang sudah mereka kerjakan tanpa didasari keimanan keislaman, maka seperti debu terbang, nggak terkumpul. Dan ini sudah diperingatkan oleh Allah di dalam ayat yang lain bahwa kelak di hari kiamat nanti orang-orang kafir itu akan ditanya, bukankah telah datang kepadamu berita tentang Islam? Bukankah telah datang kepadamu arisalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW? Mereka menjawab, betul ya Allah, kami telah mendengarnya, kami telah mendapatkan kabar itu, tetapi kami lengah ya Allah. Nah ini bagaimana sudah kita kupas di pertemuan sebelumnya bahwa sukses besar kerja-kerja syaitan, iblis dalam menyesatkan manusia. Maka segala amal kebaikan itu harus dilandasi dengan keimanan dan keislaman. Kemudian yang kedua adalah syarat agar amal kita terima harus dengan hati yang ikhlas, tanpa sedikit pun mencampurnya dengan kesyirikan. Ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlisina lahuddina hunafa. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mentaati perintahnya, semata-mata menjalankan agamanya. Tanpa keikhlasan maka tertolak. Dan juga di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110. Apa kata Allah di surat Al-Kahfi ini? Maka barang siapa yang beramal tetapi masih ada kesyirikan akan tertolak. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sekutu apapun dalam beribadah kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting sahabat semua, bahwa menjaga keikhlasan, memurnikan dengan tidak mencampur adukan dengan kesyirikan, syarat mutlak yang kedua agar amal ibadah kita diterima. Kemudian yang ketiga adalah ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti sunnah Nabi, mengikuti petunjuk yang Nabi contohkan. Kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna
fahuwa raddun. Maka barang siapa yang beramal tidak mengikuti perintah petunjuk dari Rasul, dari Nabi SAW, maka akan ditolak. Contoh, termasuk di dalamnya tentu saja ini berkaitan dengan amal soleh, amal kebaikan. Sholat misalnya, maka sholatlah sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Jangan mentang-mentang supaya ada alasan kelompok yang sesat, supaya apa? Katanya biar sholatnya khusyuk, maka diganti bacaannya dengan bahasa Indonesia. Enggak boleh. Bayangkan kalau misalnya diganti dengan bahasa Jawa, Allah gede banget misalnya, ini enggak boleh, tertolak otomatis. Maka ibadah itu harus mengikuti petunjuk Nabi. Allahu Akbar, kita Allahu Akbar sama. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan dengan kalimat takbir Allahu Akbar, dan seterusnya dan seterusnya. Juga harus memperhatikan waktu dalam beribadah misalnya. Belum masuk waktu sholat, kita sholat ya tertolak, nggak boleh, karena Nabi contohkan satu paket komplit gitu. Juga tidak boleh kita diiringi dengan sifat riya, diiringi dengan sifat membangga-banggakan diri, maka otomatis tertolak juga. Sudah beramal, terjaga, tahu-tahu dipuji sama orang, melayang kita, dipuji, terbang, melayang sehingga membanggakan diri, yang merasa paling terbaik. Ini gugur sudah amal kita. Jadi sahabat semua, di dalam konsep beribadah kepada Allah, kita tidak boleh bikin aturan sendiri, tidak boleh bikin aturan main sendiri. Makan tangan kiri nggak boleh. Kenapa? Nabi mencontohkan dengan tangan kanan. Makan sambil berdiri nggak boleh. Nabi mencontohkan dengan duduk. Nah, ini harus beramal dengan mengikuti petunjuk yang Nabi contohkan. Ittiba. Sahabat semua, maka dalam rangka supaya amal-amal kita diterima oleh Allah SWT, maka 3 syarat pokok ini wajib kita penuhi. Satu saja tidak kita penuhi, maka batal atau tidak terima amalnya. Oleh karena itu sahabat semua, mari kita jaga amal-amal kita dengan sebaik mungkin. Kita landasi dengan pondasi keimanan dan keislaman. Kita jaga hati kita dalam keikhlasan, tidak mencampurkan dengan kesyirikan. Kemudian ittiba, mengikuti petunjuk yang Nabi sampaikan, yang Nabi contohkan. Semoga dengan 3 komponen ini kita jaga, mudah-mudahan amal kita terima. Dan insya Allah selalu kita berharap bahwa semakin baik amal kita, semakin bertambah banyak amal kita, tidak menjadikan diri kita takabur, riya, sombong, tinggi hati, tetapi makin rendah hati. Demikian insya Allah kupasan pada hari yang ke-20 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.